Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan terdahulu sudah kita bicarakan tentang memperbaiki akhlak, baik akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akhlak kepada sesama manusia, maupun akhlak kepada makhluk Allah lainnya di luar manusia. Kemudian secara umum Al-Imamul Ghazali rahimahullah membagi akhlak dalam dua bagian besar. Pertama, apa yang oleh beliau dinamakan al-akhlakul mahmudah, yaitu akhlak yang terpuji. Seseorang yang kepada Allah ia bertauhid, dalam pergaulannya dengan sesama manusia ia mempunyai sifat-sifat yang terpuji, seperti rendah hati, sabar, jujur, ikhlas, dan lain sebagainya. Kemudian dalam sikapnya kepada makhluk Allah di luar manusia, ia dapat mengembangkan nilai-nilai ihsan sesuai dengan tuntunan imannya. Ini seluruhnya dinamakan al-akhlakul mahmudah atau akhlak yang terpuji. Kemudian yang kedua oleh beliau dinamakan al-akhlakul mazmumah, yaitu akhlak yang tercela. Seseorang yang di dalam sikapnya kepada Allah mempunyai sifat-sifat kufur, baik dalam bentuk kemusyrikan, kemunafikan, atau hal-hal yang bisa menyebabkan ia menjadi murtad. Lalu dalam pergaulannya dengan sesama manusia, ia mempunyai sikap yang tidak terpuji, sombong, ria, ujub, dusta, khianat, suka menggunjing dan memfitnah, dan lain sebagainya. Sedangkan sikapnya kepada makhluk Allah di luar manusia, ia senantiasa menimbulkan kerusuhan. Itu seluruhnya dinamakan dengan al-akhlakul mazmumah atau akhlak yang tercela. Untuk memperoleh akhlak yang baik, yang dalam bahasa populernya dinamakan al-akhlakul karimah, para ulama sufi memberikan tuntunan. Pertama, melalui jalan yang disebut takhalli. Yang kedua, tahalli. Dan hasilnya nanti akan membuahkan tajalli. Takhalli artinya mengosongkan diri dari segala macam sifat yang tercela. Sombongnya dibuang, riyaknya dihilangkan, suka fitnahnya musnah, dustanya berhilang. Itu semuanya dinamakan takhalli, mengosongkan diri dari seluruh sifat-sifat yang tercela. Apabila ini sudah berhasil dilaksanakan oleh seseorang, ia naik kepada tingkat yang selanjutnya dinamakan tahalli. Tahalli artinya menghiasi diri dengan seluruh sifat-sifat yang terpuji. Bila sombongnya hilang, berganti dengan tawadhu. Bila dustanya hilang, berganti dengan jujur. Bila khianatnya hilang, dihiasi hatinya dengan amanah, dan begitu selanjutnya. Hasil daripada tahalli, menghiasi diri dengan segala sifat-sifat yang terpuji, akan mengantarkan orang untuk sampai kepada tajalli, bisa menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada pertemuan kali ini kita akan mulai dengan yang pertama, tahalli, mengosongkan diri dari seluruh sifat-sifat yang tercela, menjauhkan diri dari semua akhlak-akhlak yang tidak baik. Dan pertemuan ini akan kita mulai dengan membicarakan dusta dan akibatnya.
Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, salah satu nikmat yang diberikan Allah kepada kita makhluk manusia dalam hidup ini adalah kemampuan untuk berkata-kata, kemampuan menyalurkan hasrat hati dan keinginan jiwa melalui ucapan dengan bahasa sebagai alat komunikasi. Sehingga orang lalu berkata bahwa al-insan adalah hayawanun natiq. Manusia sebenarnya adalah binatang juga, cuma saja manusia binatang yang pandai berbicara. Oleh karenanya ini merupakan satu nikmat yang sangat besar yang perlu kita syukuri. Lidah bisa menempatkan seseorang pada posisi yang tinggi, lidah juga bisa menempatkan orang pada posisi yang paling rendah. Karena lidahnya orang dipuji, karena lidahnya orang dicaci maki dan dicela. Pendeknya seperti kata pepatah, al-lisan saghirul jirmi azimul jurmi. Lidah itu walaupun kecil bentuknya tetapi besar akibatnya. Hampir sebagian besar dari kesulitan-kesulitan yang menimpa manusia pada mulanya disebabkan oleh lidahnya. Sehingga pepatah mengatakan, salamatul insan fi hifdzil lisan. Manusia akan selamat apabila dia pandai menjaga lidahnya. Seperti orang kita bilang, lidah tidak bertulang. Artinya bicara kadang-kadang demikian enak, bicara kadang-kadang demikian nikmat, tidak terasa akan membawa akibat yang tidak pernah kita perhitungkan sebelumnya. Oleh karenanya, salah satu yang menyebabkan manusia bisa turun nilai kemanusiaannya apabila dia telah mempergunakan lidahnya untuk suatu yang lazimnya kita namakan dusta. Apa sebenarnya dusta itu? Dikatakan al-kadzib huwa adamu mutabaqatil khabar lil waqi'. Dusta ialah tidak adanya persesuaian antara berita dengan kenyataan. Itu yang dinamakan dusta. Berita tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, bentuknya bisa mengada-ada, bisa menambah-nambah, ataupun mengurang-ngurang. Itu bentuk-bentuk daripada tidak sesuainya berita dengan kenyataan. Mengada-ada, yang tidak ada diada-adakan, itu jelas merupakan dusta.